Pagi hari ini kita akan berbicara tentang hidup yang berpusat kepada kerajaan Allah. Hidup yang berpusat pada kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau pusat hidup kita salah, kita tidak akan mengalami kerajaan Allah. Padahal jawaban untuk persoalan-persoalan hidup kita ada di dalam kerajaan Allah. Kelimpahan, kuasa, hidup yang berpengaruh itu hanya akan kita miliki kalau kita hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sendiri, saudara, dengarkan baik-baik, adalah sebuah misteri. Mari kita lihat ayatnya, Efesus. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-10 dan 11. Matius 13 ayat 10 dan 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Ini persoalannya rahasia. Makanya tidak setiap orang mudah menangkap. Kata rahasia di sini dalam bahasa asli itu hanya dibukakan pada orang-orang khusus. Dan orang-orang ini sudah diambil inisialnya, sudah diuji komitmennya, bahwa dia betul-betul akan masuk di dalam kerajaan Allah, menjadi anggota, menjadi orang dalam, baru kemudian kepadanya diberitahukan rahasianya. Jadi orang yang biasa-biasa, yang gak punya komitmen, orang Kristen yang cuma keluar masuk gereja tapi tidak mengikat dirinya dengan komitmen, tidak pernah berkata, "Yes, saya mau itu, saya mau ikuti, saya mau mentaati itu." Tanpa itu, maaf, rahasia ini tidak akan pernah terbuka bagi dia. Walaupun diterangkan sehalus mungkin, seperti murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa kepada mereka kok pakai perumpamaan segala?" Yesus berkata, persoalannya walaupun sudah pakai perumpamaan, mereka nggak diberi karunia untuk mengetahui rahasia ini. Jadi mau diterangkan sedetil-detil pun nggak mudeng. Makanya saudara, dalam kitab Efesus pasal 1 kita perlu pewahyuan, kita perlu mata hati yang terang, kita perlu doa yang serius, baru bisa dapat, baru bisa menerima pewahyuan itu. Nah, lihat Efesus 1 ayat 15 sampai 18. "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada kekayaan, ada bagian-bagian yang diuntukkan khusus bagi kita.
yang kita bisa miliki tapi orang dunia tidak miliki. Alkitab menyebutnya kekayaan, pengharapan, kekayaan akan kemuliaan. Nah saudara, ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak mengalami ini, biasa saja hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak melihat apa-apa. Dia mendengar, kalau kita baca terus Matius 13, mendengar tapi tidak menangkap, melihat tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Hatinya tidak disetting, hatinya nggak disetel waktu mendengar firman. Bahkan dari rumah, seharusnya ketika kita berangkat berdoa, roh kita sudah bergemuruh, sudah begitu hausnya berdoa, Tuhan berikan isi hatimu. Maka ketika kita datang, Tuhan bukakan. Jadi tidak semua orang yang mendengar firman Allah, khotbah yang sama, lalu semuanya mengerti. Enggak. Nanti kita akan belajar. Mengerti itu bukan mengerti dengan pengertian kita sendiri, tapi dengan pewahyuan. Saudara, di dalam Alkitab, kerajaan Allah itu ada dua sebutan. Kalau kita lihat di dalam Matius 19 ayat 23 sampai 24. Matius 19 ayat 23-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini Yesus ngomong pertama kali, lalu dia ulangi lagi. Sekali lagi aku berkata kepadamu. Jadi dia ulangi yang di atas tadi. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama dia bilang kerajaan sorga, yang kedua dia bilang kerajaan Allah. Itu artinya kerajaan Allah ya kerajaan sorga, kerajaan sorga ya kerajaan Allah. Injil Matius itu ditulis kepada pertama-tama pembacanya orang Yahudi. Nah orang Yahudi itu paling takut kalau menyebut nama Tuhan sembarangan. Makanya mereka biasa memanggil Tuhan itu Adonai, Tuhan. Ya, mereka takut menyebut Yahweh atau Yahweh, itu nama yang sakral, tidak boleh sembarangan. Maka mereka nggak sembarangan. Jadi waktu Injil Matius ditulis, kerajaan Allah semuanya berganti menjadi kerajaan sorga. Tapi tidak salah, karena kerajaan Allah kalau dia memerintah dalam hidup kita, rasanya pasti rasa sorga. Haleluya. Walaupun kita harus tahu bahwa prinsip-prinsip kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah itu tidak menyenangkan bagi daging kita. Daging kita ini biang kerok, ya. Nah, mari kita lihat saudara, pentingnya kerajaan Allah. Tadi yang kita bahas istilahnya, ya. Apa itu kerajaan Allah? Sekarang pentingnya kerajaan Allah supaya kita nangkap. Ke depan kita akan belajar ini. Perhatikan baik-baik, semua firman-firman yang kita sudah dengar di waktu lalu, muaranya ke sini. Kalau kita tidak menerapkan keintiman ibadah sejati, kita tidak akan pernah mengalami kerajaan Allah. Padahal ini penting. Kita lihat yang pertama, pentingnya kerajaan Allah. Dalam Yohanes 18 ayat 37, Yesus menegaskan, untuk itulah aku datang. Kita merayakan Natal, jarang berpikir bahwa ternyata Yesus lahir, Yesus datang dalam dunia untuk mendirikan kerajaan. Dan itu kerajaan gaib kalau orang dunia katakan. Kerajaan roh, kerajaan surga, kerajaan yang tidak kelihatan tapi menguasai segala sesuatu. Lihat, Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja.
Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Lihat saudara. Ya, Yesus bilang, itu tujuan aku datang. Yesus lahir untuk mendirikan kerajaan. Perhatikan ya. Berarti dari sejak awal hanya ada satu tujuan. Bahwa Yesus harus mendirikan kerajaan rohaninya untuk menguasai seluruh dunia. Yang kedua, pentingnya kerajaan Allah. Kalau kita lihat di dalam seluruh perjanjian baru, terutama di dalam 4 Injil, berita utama yang Yesus beritakan kemana-mana adalah kerajaan Allah. Itu artinya apa, saudara? Kalau kita lihat ya, dalam perjanjian baru, gereja itu kata eklesia cuma diucapkan Yesus 2 kali. Kita gereja. Sementara kerajaan Allah itu dengan berbagai istilah, Yesus sebut sampai lebih dari 100 kali. Loh kenapa? Kenapa sampai gereja cuma 2 kali, kerajaan Allah 100 kali? Karena yang mendirikan gereja itu kerajaan Allah. Haleluya. Jadi kita ini terbentuk karena kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah memang lebih besar. Kita hanya bagian kecilnya dari kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mendirikan, membangun gereja tanpa mengkhotbahkan kerajaan Allah nggak jadi. Menjadi orang Kristen, menjadi jemaat tanpa mengerti kerajaan Allah pasti gagal. Makanya banyak orang Kristen mengaku diri Kristen tetapi tidak kelihatan kekristenannya, karena dia hidup di luar prinsip, di luar nilai-nilai kerajaan Allah. Dia tidak berada di situ, jadi dia tidak mengalami apapun, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kehidupan yang berkuasa, tidak mengalami kehidupan berkelimpahan di dalam kerajaan Allah, karena dia nggak mengerti kerajaan Allah. Nanti kita akan belajar ya. Dalam Matius 4 ayat 23 kita lihat, ini pesan utama yang Yesus beritakan, yang harus juga menjadi pesan utama dari mimbar-mimbar seperti ini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Lihat saudara, pesan yang Yesus buat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu pemerintahan Allah ya. Kerajaan Allah itu gini, kamu harus diperintah oleh Allah. Kerajaan Allah itu begini, kamu nggak boleh sakar PDW. Kerajaan itu begini, kamu harus tunduk pada perintah kerajaan Allah. Jadi beritanya ini dikeliling cuma beritakan itu. Coba lihat lagi Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia. Jadi Yesus bahkan tidak memberitakan secara khusus, oh di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat. Aduh, itu berita ence-ence. Setialah kepada Tuhan, nanti kau akan diberkati. Aduh, itu berita sudah ketinggalan zaman. Itu bukan berita utama. Kesembuhan mujizat itu cuma ngekor kerajaan Allah. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus fokus kepada kerajaan Allah, itu maksudnya. Musuh besar kerajaan Allah adalah kerajaan ego, diri kita. Waduh. Kalau ego kita sudah maju,
Dia akan menjadi pemberontak kerajaan Allah. Musuh besar kita, musuh besar kerajaan Allah bukan iblis. Iblis itu diusir langsung pergi. Lah tapi ego kita paling angel. Orang Kristen baru ngusir iblis saja bisa pergi iblis itu. Lah tapi ego kita itu bolak-balik bangkit. Bolak-balik turun dari salib. Harusnya kita salibkan. Dibiang kerok kekacauan. Tapi kalau kita tahu rahasia hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah, ego kita akan manut. Hanya karena kita mungkin jarang belajar, tidak tahu prinsipnya, maka ego kita itu mudah sekali bangkit, ucul dari salib. Lalu dia kudeta, dia geser pemerintahan kerajaan Allah, dia ambil alih. Lah itu sekali ego kita ngambil alih pemerintahan kerajaan Allah, kekacauan yang akan disebabkannya itu besar sekali. Ada begitu banyak masalah dalam hidup kita yang terjadi, bahkan sampai bertahun-tahun bekasnya itu masih ada. Dampaknya itu masih kita tanggung sampai hari ini. Itu karena apa? Kita membiarkan atau kita tidak tahu caranya mengelola, mengendalikan ego kita. Ya. Jadi Yesus berita utamanya kerajaan Allah. Saudara kalau berada di hadir di ibadah manapun, perhatikan ini pesannya benar apa enggak. Kalau pesan-pesan gereja, mimbar gereja memberi pesan yang salah, jemaat pasti tersesat. Walaupun kelihatannya alkitabiah. Tapi yang dicicilkan ke jemaat yang enak. Kalau engkau sedang di Tuhan, tolong. Tapi orang ini nggak mau hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah, itu namanya pembodohan, penipuan. Dijanjini, dibukakan firman-firman yang enak. Oh saudara, Yesus mengasihimu, Yesus mau menolongmu, Yesus peduli, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi dia menganga, nggak pernah mengalami. Kayaknya cuma orang-orang tertentu dia pikir. Karena apa? Pesannya salah. Kalau pesannya sudah salah, jemaat akan salah. Ternyata berita utama Yesus adalah kerajaan Allah. Coba kita lihat lagi ya. Kerajaan Allah itu bahkan beritanya nggak hanya sekali, harus berulang kali berita yang sama. Coba lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari, bulan balen. Ini bukan seminggu. 40 hari itu bolak-balik mengulang. Ini bukan serial, ini mengulang tok gitu. Selama 40 hari. Mengulang itu berarti yang sudah dikatakan dibaleni meneh. Ulang lagi, ulang lagi. Saya bayangkan kalau saya khotbah judul ini selama 40 hari atau 40 minggu. Itu kalau nggak serius, Yesus tidak akan melakukan itu. Kalau perkara kerajaan Allah ini nggak serius, sepele, nggak mungkin 40 hari bolan-balik ngulang lagi, ngomong lagi soal itu. Orang-orang yang tidak mengerti pasti bosan. Tapi saking pentingnya, dia harus ulang-ulang.
Makanya kita pernah bikin proyek 49 hari keintiman. Nangkap? Pernah masih ingat? Walaupun materinya beda-beda. Ini prinsip 40 hari. Wow. Kalau nggak penting, kalau nggak ada sesuatu yang menentukan di sini, tidak mungkin. Kalau ada pendeta khotbahnya yang sama terus-menerus, pasti dia akan dinilai pendeta bodoh, nggak punya khotbah lain, itu tok. Tapi Yesus, dia nggak peduli. Kemarin waktu baru ngomong, mungkin pagi baru ngomong, sore dia ngomong lagi. Ingat ya, ingat ya. Kalau kamu keluar dari kerajaan Allah, kalau kamu tidak hidup dalam kerajaan Allah, ingat, kacau hidup. Besok pagi ulang lagi, ingat ya, ingat. Aku harus katakan ini lagi. Kamu harus hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kamu harus tunduk di situ. Hidupmu akan baik. Siang-siang dia ngomong lagi. Masih ingat enggak? Masih ada di dalam kepalamu apa enggak? Kamu harus hidup dalam kerajaan Allah. Kalau mungkin pada waktu itu sudah zaman WhatsApp, pasti audionya muncul terus. Jangan lupa, tetap hidup dalam kerajaan. 1 hari bisa 3 kali. Itu karena serius. Betapa pentingnya ini. Ini pesan utama Yesus. Di dalam pemberitaan firman, penginjilan gereja-gereja di hari-hari ini, sudah banyak yang kehilangan inti beritanya. Jemaat di Nina bobokkan. Mereka disuruh, pokoknya cukup percaya. Mereka nggak perlu belajar lebih dalam. Mereka tidak perlu tunduk patuh kepada peraturan kerajaan Allah. Mereka juga tidak mau ngerti gimana bisa taat. Bahkan ada jemaat yang stres setiap kali mendengar kata taat. Taat saja, yang penting taat. Lawang dia udah coba berkali-kali taat, gagal terus kok. Karena nggak ngerti prinsip kerajaan Allah. Memangnya taat itu gampang. Semua ada rahasianya. Haleluya. Keluar masuk gereja seperti ini, saya sudah berkali-kali katakan, ini tidak membuat Tuhan itu terpukau, terpesona. Wah, beres jemaat GPDW. Enggak. Ini bukan jaminan kita hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kita hadir pagi hari ini untuk belajar. Amin. Praktek kekristenan, praktek hidup dalam kerajaan Allah itu di luar dalam keseharian. Kekristenan kita itu belum terbukti dengan datang di gereja. Kekristenan kita baru terbukti ketika kita ada di luar, lalu kemudian kita dihantam masalah, prinsip-prinsip apa yang kita gunakan untuk menghadapi masalah itu. Saya masih sedang berlatih hari-hari ini. Berapa hari lalu saya sudah balik ke catatan sipil. Dan di situ saya terapkan prinsip kerajaan Allah. Saya ditelepon, Pak, surat dari Batang sudah dibikin. Oh, ya terima kasih. Boleh ambil ke Batang, boleh langsung ke Kendal, karena sudah dikirim lewat WhatsApp. Waktu saya datang, surat yang dikirim dari Batang mengatakan nomor akte tidak terdaftar. Sudah bisa bayangkan. Itu tidak dijelaskan ke saya. Nomor akte ini milik orang lain. Itu saya sudah balik berkali-kali dibegitukan. Kalau saudara marah besarnya. Tapi saya bisa berbicara dengan lembut, dengan wibawa ilahi. Sampai ibunya bilang, begini aja Pak. Karena Batang mengatakan bikin baru lebih cepat jadi. Saya bilang nggak segampang itu Ibu.
Kalau bikin baru berarti kan datanya berubah. Surat-surat sekian tahun lamanya yang berkaitan dengan data-data keluarga itu pakai akta yang lama ini. Saya tanya, kena kasus nggak saya ke depan? Pertama, saya bisa ya dituduh surat-surat yang lama itu palsu karena aktenya baru seperti ini. Saya akan kesulitan kalau bikin baru. Yang kedua, saya kasih tahu ke Hansen, dia bilang ini repot. Kalau sampai data-datanya berubah, uang saya yang ratusan juta di bank tidak bisa dikeluarkan karena data-datanya berubah. Ini ribet. Saya bisa bayangkan, nggak main-main itu surat-surat. Makanya hati-hati dengan surat-surat saudara, data-data keluarga ya. Besok saya masih harus ke Batam. Kalau tidak ada solusi, maka saya akan ke gubernur, ke Ganjar ya, untuk minta solusi, karena ini bukan kesalahan kami. Nah tetapi Bu Gembala tadi bilang besok kalau ke Batam jangan marah-marah ya, kita kan mau jadi garap. Oh iya, justru ini tempat saya berlatih. Kita harus datang dengan wibawa kerajaan Allah. Haleluya, haleluya ya. Kalau kita hidup dengan wibawa kerajaan Allah, sebenarnya semua bisa dihadapi. Eman-eman kalau emosi meledak-ledak. Emosi meledak-ledak itu bikin penyakit. Kita mau hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Katakan amin. Jangan pernah lewatkan ini. Jangan pernah pandang enteng ini. Saya harap pengajaran-pengajaran kerajaan Allah ke depan ini, saudara tidak lewatkan satupun. Kalau enggak, kekristenanmu pasti amburadul. Di luar jalur, kira-kira begitu. Saudara kenceng berlari, salah jalur, nyampainya tempat yang salah. Jalurnya harus kerajaan Allah. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 8. Akan terkejut melihat sampai sesudah Yesus pun, sesudah Yesus naik ke sorga, tinggal rasul-rasul yang bekerja. Juga di dalam Kisah para Rasul 19 ayat 8, berita utama para rasul juga kerajaan Allah. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Wow, 3 bulan misinya cuma itu. Gimana caranya orang-orang ini yakin? Karena kalau nggak yakin, mereka tidak akan mau hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau mereka ragu, mereka tidak akan mau, dan berarti tidak mengalami kerajaan Allah. Nah, ada banyak anak Tuhan walaupun tidak ngomong, tapi perilakunya, sikapnya, pendiriannya tidak yakin pada kerajaan Allah. Dia tetap hidup di luar prinsip-prinsip kerajaan Allah. Makanya menyedihkan. Katanya kita punya raja di atas segala raja, yang memerintah segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi ketika kita menjalani hidup ini dengan berbagai pergumulan, kita terseok-seok, lebih rapuh bahkan seringkali dibanding orang-orang dunia. Lalu dipertanyakan, di mana Yesusmu yang raja di atas segala raja? Lalu kita datang ke Yesus. Yesus bagaimana ini? Loh, kamu selama ini hidup di mana? Kamu salah tempat. Kamu persoalannya ini, masalahnya, akar masalahnya untuk mengatasi persoalan pergumulan hidup kita, itu cuma soal di kerajaan mana kita hidup. Itu toh. Cuma soal
siapa yang memerintah hidup kita? Yesus atau dirimu? Gitu. Cuma itu saja. Misalnya kita minta komplain, kita klaim hak kita. Tuhan, ini janjimu. Mana janjimu? Tuhan juga akan berkata, tanggung jawabmu mana? Kamu hidup nggak di dalam pemerintahan kerajaanku? Nggak bisa cuma asal percaya. Ayo kita jadi orang Kristen yang meningkat. Amin. Harus meningkat. Makanya praktek-praktek firman ke depan itu harus lebih serius. Harus bahu-membahu. Harus lebih diberdayakan kompaknya, komselnya. Untuk proyek firman. Udah jangan dulu ganti-ganti banyak judul firman. Fokus dulu pada yang penting. Saling cek. Kalau ada masalah, boleh sampai ke gembala. Yuk kita bahas bersama. Masalahnya ada di mana? Ketimbang terlalu banyak tahu, tapi tidak dilakukan. Atau yang dilakukan bukan yang esensi, bukan yang utama, gitu. Nanti sama saja. Contoh nih ya, contoh nggak berdusta ya, orang dunia juga mengajarkan jangan berbohong. Betul apa enggak? Itu masih belum berbeda sebetulnya. Ya. Lanjut kita lihat. Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Apa saudara? Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan. Dia sewa rumah, tujuannya hanya untuk itu 2 tahun. Dia sewa rumah, kontrak rumah 2 tahun. Tujuannya apa? Misi pemberitaan kerajaan Allah. Haleluya. Dia menggunakan rumah yang dia sewa itu khusus. Bagaimana dia bisa terhubung dengan masyarakat, bagaimana dia bisa didatangi, dia open, dia welcome. Orang-orang boleh datang, rumah kita itu. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Ya. Harus terbuka. Kalau enggak ya kita yang harus ke sana. Lebih bagus lagi mereka yang mencari kita karena ada berita penting di kita. Haleluya. Karena mereka ingin mendengar. Kita harus cari tahu bagaimana caranya mereka bisa mendekat kepada kita. Kita harus upayakan. Kita harus belajar tentang bagaimana membangun relasi sehingga orang gak takut kalau ketemu kita. Amin. Bahkan bukan asal ketemu, mereka tahu bahwa kalau ketemu kita ada perintah yang luar biasa, ada nilai-nilai yang disampaikan. Ini waktunya kita berguna bagi kerajaan Allah. Orang yang hidup bagi kepentingan kerajaan Allah itu akan dipentingkan oleh kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Tetap berdoa supaya Tuhan berikan pewahyuan ini kepada saudara. Kalau enggak, kehidupan Kristen kita masih akan terus melenceng. Masih akan terus salah jalur. Kereta api kalau keluar jalur itu kecelakaan tuh namanya. Timbul masalah. Kekristenan yang keluar jalur itu juga pasti menimbulkan masalah. Sekarang kita lihat yang kelima. Kerajaan Allah itu adalah kabar baik. Katakan bersama kabar baik. Ya. Dalam pemberitaan Injil. Injil itu artinya kabar
sukacita, kabar baik. Haleluya. Mari kita lihat isi Injil, saudara. Markus 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Apa isinya? Ya, kabar sukacita itu, kabar baik itu, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Dalam bahasa asli, kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kalau kita tanya, kabar baik yang menjadi intisari Injil itu apa? Selama ini kita pikir masuk surga. Oh, enggak, ternyata isi kabar baik itu adalah ada kerajaan baru, ada kerajaan yang luar biasa, kerajaan Allah namanya. Itu kabar baiknya. Itu kerajaan yang luar biasa. Itu kalau kita ada dalam pemerintahan, kita hidup dalam pemerintahan kerajaan itu, hidup kita akan baik. Haleluya. Haleluya. Jadi kebaikan hidup kita bukan diberikan di luar kerajaan Allah. Oh, Tuhan Yesus baik, kau pasti baik, dia akan berbuat baik kepadamu. Tapi itu harus di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Jadi ini kabar baiknya itu. Jadi kabar baiknya bukan, saudara-saudara, hadirilah KKR kesembuhan. Datanglah orang buta, orang timpang, orang bisu, orang tuli, datanglah pasti. Itu bukan berita baiknya. Berita utamanya adalah kerajaan Allah. Haleluya. Kalau diumpamakan paket, itu bungkusnya itu kerajaan Allah. Kalau kita dapat bungkusnya, dalamnya kita ambil. Haleluya. Ini berita baiknya. Matius pasal 4 ayat 23. Lihat, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di mana saja, dengar ya, nggak cuma beritakan pribadi Yesus yang baik loh. Kalau kita beritakan Yesus lengkap, dia itu raja. Amin. Dia harus memerintah hidup kita dimanapun. Dikatakan lama ini keliling. Anak Tuhan itu memang kalau nggak ada kerjaan ya lebih baik keliling, membangun relasi untuk beritakan kerajaan Allah. Amin. Jangan nangkrem di rumah. Haleluya. Haleluya. Sudah waktunya kerajaan Allah memakai hidupmu. Karena kerajaan Allah itu kuasanya itu baru kelihatan ketika kita pergi. Di dalam ayat ini, sementara keliling memberitakan kerajaan Allah, kuasa kesembuhan baru muncul. Haleluya. Haleluya. Itu ya. Kalau nggak gerak, daya, energi, power, kuasa dari kerajaan Allah nggak aktif dalam kita. Pada waktu kita mulai bergerak, kita akan heran. Bahkan saya pernah saksikan pada saudara, ketika ada kesembuhan ilahi di Kendal, di lapangan, pada waktu itu ratusan orang sakit masih tersisa di lapangan. Tim dari pendeta Insinyur Niko sudah pulang, tersisa kami pendeta di sana. Di lapangan diseret sana kemari, doakan ini, doakan itu. Persoalannya pada waktu itu saya itu nggak yakin bahwa saya ini punya karunia menyembuhkan. Saya nggak yakin. Nah, sudah nggak yakin, datanglah seorang ibu, nangis-nangis, agama lain. Pak, tolong sembuhkan anak saya. Saya bilang, oh, saya nggak bisa menyembuhkan. Pendetanya sudah pergi. Tapi dia mendesak.
Kalau begitu Bapak tolong doakan. Saya gemetar. Apalagi waktu saya pegang punggung si anak itu, bentuknya huruf V. Duh. Kalau cuma flu saya berani doakan kan, flu itu 3-4 hari sembuh sendiri. Lah ini modelnya begini. Untuk menghindar saya ngomong, maaf Bu, saya nggak bisa menyembuhkan. Walaupun berdoa saya nggak bisa. Yang bisa menyembuhkan itu Yesus Isa Al-Masih. Ibu tahu? Saya ngerti. Saudara, lalu kemudian dengan gemetar dan tidak yakin, tapi saya sudah beritakan Yesus dulu. Saya taruh tangan, saya cuma taruh tangan di punggungnya. Itu nggak ada 1 menit. Saya pikir ibu ini bohong. Saya tanya, Bu, apa benar ibu anaknya tadi punggungnya pungguk begitu? Ya benar. Nggak bohong ya Bu? Enggak. Coba ibu raba. Waktu dia raba itu sudah lurus punggungnya dan dia sujud di tanah berkali-kali. Saya nggak percaya. Tapi ketika dipaksa memberitakan Yesus, berita kerajaan Allah turun, kerajaan Allah bekerja dengan sendirinya. Ini maksudnya begini, ada kalanya kita begitu ketakutan. Kita merasa bodoh. Kita merasa kita ini tidak bisa apa-apa. Lah memang betul kita ini tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa itu kerajaan Allah. Kita itu cuma menyediakan diri, mau jadi saluran, mau jadi alat. Lah gimana kalau nggak sembuh? Apa nggak malu? Ya nggak apa-apa, malu sedikit buat Yesus nggak apa-apa kan? Yesus malah mati buat kita cuma malu sedikit. Aduh, aku tumpang tangan kok nggak sembuh. Nggak apa-apa. Kalau orang yang nggak sembuh ya kita dapat nama buruk, nggak apa-apa. Memang Yesus nggak sembuhkan dia. Tapi tumpang tangan terus saja. Di antara 10-20 pasti ada yang sembuh. Haleluya. Kita itu kan cuma taat. Amin. Kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab, di Serambi Salomo itu berapa banyak orang sakit. Tapi yang Yesus sembuhkan cuma 1. Amin. Kita nggak tahu yang mana yang harus sembuh. Berapa banyak orang yang hadir di KKR lapangan kesembuhan ilahi tidak sembuh. Tapi karena mereka lihat ada yang sembuh, besok KKR lagi datang lagi, nggak sembuh lagi. Ada lagi KKR kesembuhan, datang lagi mereka. Jadi kalau kita berdoa jangan, wah nanti kalau nggak sembuh malu-maluin. Taat saja. Haleluya. Beritakan saja kerajaan Allah. Jadilah instrumen kerajaan Allah di hari-hari ini. Kita sedang ditunggu oleh kerajaan Allah dan oleh banyak orang. Jawaban atau solusi dari persoalan-persoalan mereka kita tahu ada di dalam kerajaan Allah. Lihat lagi Matius 9 ayat 35. Mari kita tangkap ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Nggak cuma kota, desa juga. Haleluya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di mana saja misi kerajaan Allah dijalankan, kuasanya pasti bekerja. Siapa yang percaya ini? Percaya? Jadi jangan, saya kalau mendoakan penyakit yang rodok ringan nggak apa-apa. Tapi kok, tonggoku kok sakitnya kok parah banget. Wah ini di luar kesanggupan. Siapa yang bilang kita sanggup? Kita itu cuma ulurkan tangan saja. Kalau Yesus mau sembuhkan pasti sembuh. Kalau enggak kita juga tetap nggak bisa menyembuhkan. Jangan meyakini doamu, yakinlah pada kerajaan Allah. Iman kita bukan diletakkan pada doa kita. Iman kita diletakkan kepada Yesus. Haleluya. Kenapa banyak anak Tuhan takut melayani? Karena apa? Dia mengukur pelayanan itu dari kekuatan yang dia punya. Kita melayani itu bukan pakai kekuatan kita, pakai kekuatannya Yesus. Haleluya.
Kita cuma taat, setia, mengasihi Tuhan, lalu kemudian lakukan. Saya pernah saksikan pada saudara ada seorang hamba Tuhan yang kemudian akhirnya dipakai melayani kesembuhan di lapangan-lapangan. Kesaksiannya begini, doa pertama kali orang sakit nggak sembuh, doa kedua kali nggak sembuh, nanti sembuh ketika 129 orang didoakan, yang ke 129 baru sembuh, satu di antara 129. Tapi dia terus setia, karena Tuhan kan sudah berkata orang yang percaya akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Jadi dia terus praktek. Sesudah itu lebih sering katanya. Kalau semula ratusan didoakan baru satu sembuh. Kemudian baru 30 sudah ada satu yang sembuh. Lama-lama baru 20 orang, satu sudah sembuh. Lama-lama semakin sering, dia terus setia. Haleluya. Haleluya. Ya kalau saya mungkin ya bisa jadi juga. 129 didoakan malah yang mati lebih banyak daripada yang sembuh. Ya saya mungkin akan nggak mau lagi. Ya. Tapi si hamba Tuhan ini dia nggak putus asa. Dia tetap percaya firman Tuhan. Dia tetap percaya bahwa orang yang percaya bisa meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dia terus percaya. Walaupun sudah gagal 100 kali, dia lakukan lagi. Sampai dia mengalami satu kali, dia bisa melihat kesembuhan. Sesudah itu dia dipakai Tuhan di lapangan-lapangan untuk pelayanan kesembuhan ilahi. Kita hanya perlu setia saja. Haleluya. Ya, mau nggak ini kuasa kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita? Pekerjaanmu, bisnismu, kesehatanmu dijamin karena apa? Di dalammu kan ada kerajaan Allah, ada Yesus. Nanti kita akan sampai pada tema kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu. Hanya perlu diaktifasi, hanya perlu diberdayakan. Itu sudah mendesak ingin keluar, sudah mendesak ingin mendemonstrasikan kuasanya, tapi kita nggak pergi. Tadi lagu nama Yesus. Di mana nama Yesus kuasanya itu mau dinyatakan? Di mana? Kalau hari-hari kita cuma butuh makan minum secukupnya. Nah, ya kan? Setiap hari kan kita cari uang hanya untuk makan minum. Butuh nama Yesus nggak lebih besar kuasa nama Yesus? Nggak perlu. Kalau kita mau lihat nama Yesus lebih besar lagi, kita harus pergi melayani, berhadapan dengan iblis, beritahu saya, kerajaan Allah itu kan pemerintah. Kita pergi. Ini orang ini harus diselamatkan. Ini orang ini harus disembuhkan. Baru kuasa nama Yesus kelihatan. Haleluya. Tadi waktu nyanyi, saya yakin, saya sangat yakin nama Yesus, tapi juga sambil guyu, ketawa dalam hati. Nama Yesus menaringkan di mana kita bisa melihat nama Yesus kuasanya dahsyat? Di mana? Kalau kita tidak menghadapi tantangan pelayanan, kita tidak akan pernah melihat kuasa nama Yesus. Bahkan seringkali kita sakit saja dalam nama Yesus, sakitnya nggak sembuh, malah tambah parah. Karena apa? Kowe minum obat Karena kalau disembuhkan pakai nama Yesus juga kamu nggak bersaksi. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Ada sih yang sembuh karena dia mungkin juga bersaksi. Tapi kalau cuma sekedar sembuh untuk sembuh, kerajaan Allah nggak mencicipi apapun dari kesembuhan itu, dari mujizat itu, nggak akan diberi. Prinsip kerajaan Allah, kita harus kasih untung bagi kerajaan Allah. Baru kuasa kerajaan Allah mengcover, membackup, mensupport, membela, menjaga, melindungi, berperang ganti kita. Haleluya. Haleluya. Maka saya sekarang kalau berdoa itu saya periksa-periksa diri dulu.
Keuntungan buat kerajaan Allah apa? Temenan, tenang. Jangan-jangan cuma ngomong aja. Apalagi permintaannya yang gede-gede, keberhasilan, sukses besar. Dakalanya itu cuma datang dari daging, lalu kita manfaatin kerajaan Allah. Jangan mimpi kerajaan Allah akan mendukung itu. Makanya kita harus masuk dulu dalam prinsip kerajaan Allah, maka doa kita akan jadi benar, ibadah kita akan jadi benar, nanti kita akan belajar itu. Semuanya akan jadi benar, semuanya. Perspektif kita atau kacamata kita, kacamata kerajaan Allah. Cara pandang kita, oh ini, saya punya rencana ini, cocok nggak dengan kerajaan Allah? Itu, ya. Motivasinya apa? Apakah cuma oke punya? Oh, tetangga saya punya, saya juga bisa punya Yesus yang hebat. Masa Yesus nggak bisa ngasih sama saya? Tunggu dulu. Kalau Yesus ngasih itu bukan supaya engkau bersaing dengan tetanggamu. Kalau Yesus ngasih sesuatu itu dia lihat, ini berguna kelak enggak ini bagi kerajaan Allah. Orang ini bisa dipercaya apa enggak? Kan prinsipnya sudah jelas. Perumpamaan kerajaan Allah, talenta diberikan pada seorang sesuai kapasitas, 5 talenta yang mampu jadi 10. Begitu Tuan Raja itu datang, dilihat mana talentamu, oh ini 5 jadi 10, aduh, ya, langsung dikasih kepercayaan lebih besar. Amin, amin. Kasih keuntungan besar bagi kerajaan Allah, bawa jiwalah, kira-kira begitu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa secara materi sudah beri lebih banyak, bukan itu inti berita firman Allah ini. Keuntungan besar bagi kerajaan Allah itu adalah semakin banyak jiwa yang masuk menjadi warga kerajaan Allah. Itu keuntungannya yang Tuhan minta. Kalau cuma duit itu kerajaan Allah juga punya. Amin. Gampang bagi kerajaan Allah. Mari kita tangkap ini. Kita ini punya proyek melebarkan kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum percaya Kristus. Kita nggak bisa cuek-cuekan, nggak bisa. Saya sudah sering katakan, ada seorang anak Tuhan, sebenarnya karakternya itu elek, tenan elek. Tapi dia orang itu pencari jiwa. Pernah sudah hampir mati, tapi sampai sekarang kok masih urip. Saya yang urus kok. Sudah bengkak semua. Dia sudah pesan-pesan. Pak Jem mungkin besok pagi, Pak Jem dengar-dengar ya, toa dari masjid. Kalau ada innalillahi berarti aku udah mati. Sampai sekarang malah masih itu. Yang lebih sehat dari dia malah sudah mati. Kenapa? Karakternya lumayan elek, tapi dia punya kelebihan. Dia itu haus memenangkan jiwa, berani. Itu. Jadi manfaat. Tuhan lihat nih kok masih manfaat bagi kerajaan Allah. Dipertahankan hidupnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita jadi orang-orang percaya yang rajin untuk kerajaan Allah. Amin.